Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam Islam menikah adalah salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Menikah juga merupakan ibadah terpanjang, sebagaimana juga yang disebutkan dalam sebuah hadis, jika seseorang telah menikah, maka sempurnalah separuh agamanya. Nah, untuk membahas tema yang sangat menarik ini, seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio, ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat hari wabarakatuh. ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini tema yang kita bahas ini sebenarnya kayaknya memang forte-nya atau zonanya Hilman ya. Hati, terus kemudian jodoh kemarin sempat kita bahas ya Hilman ya. Iya. Sekarang masalah menikah sebagai ibadah terpanjang, nanti kita bahas ya Hilman. Iya. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Langsung Hilman. Iya. Menikah ibadah terpanjang. Mengapa demikian? Bagaimana Islam kemudian melihat hal ini atau mengelaborasi hal ini? Iya. Saya sepakat dengan istilah bahwa menikah itu adalah ibadah terpanjang. Sering saya sampaikan, ada dua yang harus dipahami oleh seseorang yang menikah. Yang pertama, menikah itu ibadah yang paling lama. Yang kedua, menikah itu sekolah yang paling lama. Sekolah yang paling lama. Okay. Menikah ibadah yang paling lama. Karena ternyata setiap detak-detik kebersamaan kita di rumah tangga itu adalah ibadah. Maka perhatikan Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang menjadi ayat fundamental ketika seseorang itu menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kamu sekalian pasangan dari jenis diri kamu sekalian untuk apa? Untuk mendapatkan ketenangan, kan begitu. Nah, di awal ayat kalimatnya adalah wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti apa? Karena yang menakdirkan seseorang untuk berjodoh dengan kita adalah Allah, maka kebersamaan kita dengan pasangan kita di rumah tangga hendaknya menjadikan dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin. Kalau ada yang tanya, apa tujuan menikah kita? Jawabannya adalah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep menyempurnakan sendiri itu gimana ya? Ya, gini. Ada yang berbeda ketika seseorang setelah menikah dan belum menikah. Sebelum menikah dia hanya fokus tentang dirinya sendiri. Iya, betul. Setelah menikah maka dia akan fokus dengan orang yang bersamanya dalam pernikahan tersebut. Awalnya sendiri, kalau ada kekurangan tidak ada yang menyempurnakan. Iya. Tapi ketika dia sudah menikah, dia menjadi punya pasangan yang jika ada kekurangan, maka pasangannya adalah orang yang bisa menyempurnakannya. Maka mohon maaf ya, dalam menikah jangan mencari orang yang sempurna. Karena sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bisa menemukannya. Tapi carilah orang yang ketika bersamanya dapat menyempurnakan ketidaksempurnaan yang ada dalam diri kita. Itulah seseorang yang berarti untuk kita. Maka apakah menikah adalah ibadah yang terpanjang? Ya. Karena setiap kebersamaan di rumah tangga itu adalah ibadah. Apa itu ibadah? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah, dan kita hadirkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah senang dengan apa yang kita lakukan. Sebelum menikah, kalau saya suka sama seseorang, itu nggak jadi ibadah. Iya. Kalau nggak bisa nahan jadi nafsu. Betul. Ujungnya jadi maksiat kan. Betul. Tapi setelah menikah, sapaan suami istri, sentuhan tangannya suami istri, pelukan tubuhnya suami istri, itu mengundang rahmat sayangnya Allah kepada dirinya. Berpahala ya. Berpahala dong. Aduh. Itu urusan yang fisik ya. Belum lagi ya sholat berjamaahnya, baca Quran barengnya, itu semuanya ibadah. Suami mencari nafkah bagi keluarga, ibadah. Istri melayani suaminya, ibadah. Jadi semua jadi ibadah selama tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada laki-laki yang mengatakan kalimat saya terima nikah dan kawinnya, fulana binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, hakikatnya apa? Dia sedang berjanji kepada Allah bahwa mulai hari ini
aku menikahi seorang perempuan, anak dari ayah ini, dan aku punya tanggung jawab untuk bisa membimbing perempuan ini agar makin dekat dan taat kepadamu ya Allah. Gitu. Begitu seterusnya, seorang perempuan ketika ada laki-laki yang menikahimu, maka mulai saat itu berpindahlah ridhomu dari seorang ayah kepada suamimu, surgamu juga dari seorang ayah kepada suamimu. Berarti caramu melayani suamimu, baik kepada suamimu, itu adalah ibadah. Dan itu adalah ibadah yang terpanjang, yang terlama yang bisa kita dapatkan. Maka wajar ya kalau kemudian Nabi SAW sampaikan, jika ada seorang istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Boleh milih ya? Boleh milih gitu. dari pintu manapun. Dari pintu mana aja gitu ya. Masya Saking Allah. luar biasanya. Masya Allah. Maka sebenarnya Allah menyiapkan sarana untuk kita di rumah tangga itu untuk mendapatkan pahala dari ibadah kita. Maka wajar ya, punten mohon maaf, kalau sekarang ada istri, ada suami yang sedang diuji di rumah tangga, bersabarlah dengan ujian itu. Boleh jadi yang membukakan pintu surga untukmu nanti adalah pahala dirimu ketika sabar di rumah tanggamu, bukan yang lain. Karena kalau kita lihat sholat kita mungkin ada nggak khusyuknya, puasa kita mungkin ada kurangnya, baca Quran kita mungkin bacaannya belum sempurna, sedekah kita mungkin belum banyak. Tapi kita berharap ketika nanti kembali kepada Allah, Allah bukakan pintu surga untuk kita. Dari mana jalannya? Boleh jadi jalannya adalah kesabaranmu ketika mendampingi pasanganmu dalam meniti rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ahilman, ini juga jadi pertanyaan. Karena ada istilah ketika sudah menikah, hati-hati, dosa istri juga katanya juga suami bisa bertanggung jawab juga. Iya dong. Suami itu ketika dia menikah mengatakan kalimat saya terima nikahnya, berarti ya Allah saya siap menerima kebaikan dalam diri istri saya, dan saya pun siap menanggung keburukan dalam istri saya dengan catatan suaminya membimbing, suaminya mengajarkan, suaminya menasehati, suaminya memberitahukan mana yang baik mana yang buruk. Dan ketika istrinya tidak taat, maka itu kembali kepada istrinya. Berlepas lah ya intinya. Berlepas. Yang penting jadi suami akan diminta pertanggungjawaban atas tugasnya membimbing seorang istri. Maka duhai para istri, jangan ngambek kalau suamimu nyuruh kebaikan. Tanda sayangnya suami kepada istri salah satunya apa? Ketika suami itu mengarahkan kebaikan kepada istrinya. Maka jadi suami kudu belajar karena berat. Iya, dan mohon maaf ya, suami yang hebat bukan yang paling kaya hartanya. Suami yang hebat bukan yang paling tinggi jabatannya. Suami yang hebat bukan yang paling banyak pangkatnya. Bukan. Tapi suami yang paling hebat adalah suami yang bisa menuntun istrinya untuk lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh kelembutan jadi suami, butuh kesabaran jadi suami, butuh kasih sayang jadi suami. Oke, nanti bagian istrinya di segmen berikutnya ya kemarin ya. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Suami udah. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menikah Ibadah Terpanjang. Kita lanjut lagi Ahilman. Tadi kan suami harus begini, harus begitu. Nah sekarang nih giliran nih, istri harus seperti apa? Kalau diringkas gitu Ahilman. Ada 3 ciri seorang istri yang bisa mendatangkan kebaikan di rumah tangga. 3. 1, istri itu harus solehah. 2, harus qanitat. 3, harus hafidhah. Solehah berarti dia benar. Maksudnya apa? Benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lakukan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah gitu. Yang kedua, qanitat, istri yang taat kepada suaminya. Tentu pada bab taat ini ya,
ketika suaminya tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat. Syariat, oke. Ya, jadi istri boleh menolak, tentu dengan menolak yang baik ya. Ketika suaminya memerintahkan sesuatu yang tidak baik, boleh. Nah, yang ketiga, yang hafizat, yang mampu menjaga dirinya dengan baik. Nah, maka istri itu jantung rumah tangga. Ya. Kalau jantungnya sakit, Waduh. biasanya tubuh juga akan sakit. Maka ini pelajaran bagi suami, jangan mudah menyakiti istrimu. Bahagiakan. Tapi belajarlah membahagiakannya. Kalau belum bisa membahagiakannya, minimal jangan menyakitinya. Oke. Bagus tuh kalimatnya. Bagus ya. Kalau belum bisa membahagiakan, minimal jangan menyakitinya. Nah, terus apa lagi ya? Oke, jadi lupa. Tapi gini Ahilman, Iya. ada nggak sunnah-sunnah yang ringan Iya. yang mungkin Rasulullah contohkan ya? Iya. Terkait ada suami istri ini yang juga sebenarnya mendatangkan mungkin keharmonisan dan ujungnya keberkahan dalam rumah tangga. Iya. Mungkin yang ringan-ringan deh. Ya banyak lah. Banyak ya? Banyak banget. Dari sisi mana dulu ya? Mungkin dari sisi Terserah. suami dulu nggak apa-apa Boleh, nih. nggak apa-apa. Suami misalnya ya, ketika ditanya siapakah suami yang paling baik dalam hidupnya, jawabannya yang paling baik sama istrinya. Oke. Sama keluarganya. Sama keluarganya, betul. Makanya kalau ada seorang suami yang sayang sama keluarganya dengan izin Allah, maka Allah akan sayangi hidupnya. Maka jadi suami itu, ini pelajaran buat saya ya. Iya. Ia harus baik sama istri, sama keluarga. Jangan khawatir rizkimu ketika engkau memberi kepada keluargamu. Memberi hadiah ke istri itu jadi Masya Allah. suami-suami. Ngasih surprise itu luar Iya, biasa. Masya Allah. Tapi saya ingin coba juga pindah ke sisi perempuan ya. Baik-baik. Siap, Jadi Ahilman, perempuan bagaimana? juga memang harus benar-benar menghadirkan akhlak yang baik. Iya. Saya pernah membaca ada 6 sikap istri yang harus dihindari Yang harus dihindari, oke. agar rumah tangga itu mengantarkan kebahagiaan. 1, jangan jadi istri yang suka mengeluh. Salah satu yang membuat seorang istri banyak menempati api neraka, salah satunya karena dia sering mengeluh atas pemberian suaminya. Aduh. 1, Ya Allah, ya oke. banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Oke. Yang kedua, jangan jadi istri yang suka mengungkit-ngungkit. Apa yang diungkit? Yang diungkit adalah kebaikan dirinya dan keburukan suaminya. Jadi kadang mohon maaf ya, kita tuh kalau ngungkit kebaikan tuh pinter banget gitu. Iya. Aku tuh udah begini. Tapi kalau keburukan suami kita juga hafal. Oke. Kamu juga begitu. Kamu juga Seperti begitu. ditampar-tampar ini. Kadang suka begini. Kalau kita punya anak 2, kalau anak kita yang pertama misalnya pintar gitu ya, izin Allah, kita bilang gini, iya ini mah mirip ibunya. Kalau ada yang kedua misalnya agak kurang, kita bilang mirip bapaknya, mirip suami saya. Iya. Jangan Ya gitu-gitu ya. Walaupun bercanda Ahilman. Iya mohon maaf, kadang kalau bercanda dibiasakan jadi kebiasaan. Oh, iya, jadi jangan dibiasakan. Jangan jadi istri yang suka mengungkit-ngungkit. Ngungkit keburukan suami, ngungkit kebaikan dirinya. Yang ketiga, jangan jadi istri yang mencintai selain suaminya. Iya dong. Jadi dia, tapi ada iya benar-benar. Iya. yang senang sama suami orang Orang lain. lain. Atau senang ke laki-laki orang lain. Iya. Dia mengagumi sosok lain dibanding Iya, suaminya. iya. Makanya nanti kan ini ada kebiasaan ini. Kadang kita mohon maaf, sering berpenampilan cantik bukan depan suami kita. Betul. Tapi malah depan suami orang lain. Iya. Berarti gimana? Untuk menarik justru perhatian dari misalnya untuk laki menarik lain gitu perhatian, misalnya. untuk dalam tanda kutip mohon maaf ya, untuk menggoda dan segala macam, itu hati-hati. Makanya ketika ditanya, ciri istri baik itu adalah dia yang menyenangkan ketika ditatap oleh suaminya. Makanya kalau suami kita minta misalnya, sayang, kamu begini ya. Selama itu menyenangkan bagi dirinya suami, sok kita berikan. Itu kebaikan bagi seorang istri. Kamu mah suami mah banyak nuntut, nggak boleh gitu ya Ahilman. Juga. Yang keempat, Kadang-kadang. tadi itu apa? Tadi 1 apa? Istri tidak boleh Mengeluh. 2, Tidak boleh boleh mengungkit-ngungkit. Ya. 3, mencintai atau menyukai selain suaminya. suami, ya. Oke. Yang keempat, istri tidak boleh meminta sesuatu melebihi kemampuan suaminya. Nah, yang kadang-kadang ini ya bisa jadi pisau bermata dua. Pisau bermata 2. Karena ya suami kalau sudah sayang sama istrinya ya, bisa melakukan apapun yang walaupun itu mungkin keliru gitu. Maka janganlah meminta sesuatu yang
di luar daripada suaminya mampu gitu. Nah yang keempat ya, yang kelima dong. Yang kelima ya. Yang kelima, belajarlah jadi istri yang tidak terlalu banyak bicara yang tidak penting depan suaminya. Tapi kan kadang-kadang perempuan pengen cuma didengerin, Ahilman. Iya, pengen bicara panjang. Emang kan kebutuhan kosakata perempuan sama laki-laki kan berbeda beda, kan, ya. Betul. Sehari bisa berapa iya, belas kan kalau ribu laki-laki gitu. itu katanya 5.000 kata per hari. Kalau penceramah agak lebih banyak. Kalau perempuan kan minimal 25.000 kata ya. katanya. Makanya saya mah kalau istri saya lagi cerita, mungkin dia lagi menghabiskan kuota kosakatanya. Maka dengerin aja. Iya, karena didengarkan bagi istri itu sangat luar biasa. Tapi poinnya adalah ya coba menata kata agar tidak terlalu berlebihan dalam bicara-bicara. Nah yang kelima, yang terakhir, ya memang tadi tuh, ya kita tidak boleh menghina apapun yang suami kita berikan. Itu ya poinnya. Iya, jadi hindarilah sifat istri itu. Itu bagian dari respect sih sebenarnya terhadap laki-laki. Apalagi kan kalau laki-laki butuhnya dibanggakan, kemudian dia merasa mendapatkan muru'ah. Makanya belajar jadi laki-laki juga nih bagi suami jadi qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin bagi seorang perempuan. Maka jadi suami berat tanggung jawabnya. Jadi istri juga sama, berat dalam mendampingi suaminya. So, rumah tangga itu bukan saing, tapi saling. Salinglah bersama dalam rumah tangga sehingga engkau menjadikan tangga menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahilman mantap ini. Tapi kita ada pertanyaan juga yang sudah masuk. Boleh dong, silakan. Netizen. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah betul dosa istri juga akan menjadi tanggung jawab suami? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Mbak Tazkiyah ini. Tadi sempat kita singgung juga di awal ya Hilman, tapi mungkin penjelasan lebih detailnya seperti apa? Ketika suaminya tidak membimbing istrinya, sampai kemudian istrinya berbuat kesalahan, maka suami akan menanggung. Tapi bukan menanggung dosa istri ya, menanggung akibat dia tidak membimbing istrinya. Jadi ada tanggung jawab yang dia lalaikan, gitu. Tapi kalau suami itu sudah menasehati, sudah membimbing, sudah mengarahkan, tapi si istrinya tetap berbuat kesalahan, maka itu akan kembali kepada kesalahan istrinya, bukan kepada suaminya. So, jadi suami ya harus membimbing istrinya. Dan jadi istri ketika suamimu mengajarkan ketaatan, maka taatlah kepadanya. Hatta begini ya, punten mohon maaf. Misalnya ada seorang suami nih, suami itu tidak melakukan kebaikan yang dia sampaikan, misalnya. Tapi dia nasihatin istrinya untuk berbuat baik itu. Maka istrinya, karena suaminya masih ngasih tahu kebaikan, lakukan kebaikan itu. Jangan bilang gini, alah kamu aja gak ngelaksanain. Ini kadang-kadang kan suka begitu gitu. Gak sadar kita. Gak sadar kan. Jadi kalaupun suami tidak berbuat kebaikan itu, biarkan itu jadi tanggung jawab dia gitu. Sedangkan kita tanggung jawabnya adalah taat kepada suami selama suaminya nyuruh kebaikan sama kita. Dan itu yang akan ditanya sama Allah kan nanti ya, Ahilman ya. Itu jawabannya. Masya Allah. Jadi proses menanggungnya itu bukan karena istrinya berbuat dosa, tapi lihat si suaminya itu membimbing nggak, mengarahkan nggak gitu. Oke, Ahilman, kita harus jeda dulu. Nanti kita lanjut ke segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menikah, Ibadah Terpanjang. Ahilman lanjut, ini banyak contoh kasus lah mungkin yang lebih banyak kita bahas ya. Misalnya ada pasangan suami istri, misalnya saya masih memiliki mertua perempuan gitu. Kadang-kadang tuh kan dalam dalam dinamika sosial gitu ya. Mertua perempuan, menantu perempuan itu sering sekali dibentur-benturkan gitu. Sehingga kadang-kadang suami itu mungkin agak sulit memposisikan diri, harus mana dulu ya gitu. Bagaimana sebenarnya Islam tuh mengatur hal ini? Karena sering kita jumpai kan, kadang-kadang konflik antara menantu perempuan dengan mertua perempuan gitu. Pertama mungkin kita letakkan persoalannya pada sisi bagaimana komunikasi kita dengan istri. Seorang istri harus memahami bahwa ketika seorang laki-laki menikah, ya,
secara posisi dia masih milik orang tuanya. Laki-laki ya itu. Laki-laki ya. Maka laki-laki memang harus kemudian memperhatikan keadaan orang tuanya. Dan si istri harus paham ini. Oke. Nah, sisi laki-laki harus paham. Ketika engkau menikahi perempuan, maka perempuan ini sudah menjadi tanggung jawab kewajibanmu untuk kamu sayangi dan kau perhatikan. Maka nanti ada pendapat ketika seorang suami menafkahi istrinya itu kewajiban. Sedangkan ketika seorang anak laki-laki setelah menikah ya, dia memberikan kepada orang tuanya sesuatu itu kebaikan. Kewajiban, kebaikan. Nah, maka nanti kita turunkan lagi posisi orang tuanya yang seperti apa yang harus kita fokuskan itu. Misal, kalau orang tuanya memang sangat membutuhkan, tidak punya penghasilan, dan kalau enggak dibantu oleh kita akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka istri harus ridha agar suaminya tetap memperhatikan orang tuanya. Boleh jadi kebaikan suamimu kepada orang tuanya mendatangkan keberkahan rezeki untuk rumah tanggamu. Enggak boleh ada pertanyaan begini, pilih mana, aku atau ibumu? Enggak boleh. Itu bukan sesuatu yang harus dibandingkan. Dua-duanya adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Tapi ingat, seorang suami juga lihat keadaan istrimu. Kalau ada kebutuhan keluargamu yang mungkin belum tercukupi, berarti ketika engkau memberi kepada orang tua pun juga sesuai dengan apa kebutuhan yang bisa engkau berikan. Dan kapasitas ya jangan juga dipaksain. Jangan dipaksakan. Sehingga malah mungkin keluarga sendiri khawatirnya engkau menzolimi pasanganmu, menzolimi anak-anakmu. Jadi bagaimana caranya semua akan berjalan dengan penuh kemaslahatan ketika ada komunikasi yang baik di antara keduanya. Engkau sampaikan kepada orang tuamu, ya, misalnya, "Ma, Pa, aku hanya bisa memberi seperti ini. Karena di keluargaku, istriku, anakku butuh seperti ini." Insya Allah fine-fine aja. Dan ini juga harus kita pahami ya. Kalau kita punya mertua misalnya, sayangnya kamu kepada orang tua kandungmu, itu juga harus sama sayangmu kepada mertuamu. Karena setelah menikah itu tidak ada bahasa aku atau kamu ya. Nggak ada bahasa ini orang tuaku, itu orang tuamu. Setelah menikah diganti jadi kita. Itu orang tua kita gitu. Maka kalau bisa ketika engkau memberi kepada orang tuamu, engkau juga beri kepada orang tua istrimu. Ya walaupun nanti kalau bicara porsi, lihat keadaannya. Mana yang lebih membutuhkan. Insya Allah jika ini dihadirkan semua akan baik-baik saja. Malah akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi menarik Ahilman. Belakangan kan memang lagi viral ya film Noktah Merah Perkawinan. Maksudnya kita bisa banyak belajar sebenarnya dari sini gitu. Bagaimana? Kemudian kan namanya konflik dalam rumah tangga itu menjadi hal yang biasa. Tapi kalau kita lihat kan ada banyak bentuk konflik itu yang sebenarnya malah justru akan kemudian merusak rumah tangga itu sendiri, mendiamkan misalnya, marah-marah gitu. Nah, bagaimana Islam kemudian mengajari kita ketika kita menghadapi konflik dalam rumah tangga? Apa yang harus kita lakukan? Yang paling utama ya, jangan mudah menceritakan aib rumah tanggamu kepada orang lain. Ditahan aja ya, maksudnya. Ya, kalaupun kamu harus cerita, pilihlah kepada orang yang tepat. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran misalnya, Allah memerintahkan kepada kita, jika ada sesuatu yang tidak engkau ketahui, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikir, maksudnya ahli ilmu, orang yang mumpuni untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi persoalanmu. Maka kalau saya ya berumah tangga nih, diizinkan tahu aib pasangan saya, jangan mudah menceritakan ke orang lain. Hatta kepada orang tua sendiri. Iya, betul. Bagaimana caranya pasangan kita tuh depan orang tua kita baik? Karena mau nggak mau, biasanya nih, kalau kita cerita sama orang tua kandung kita nih tentang aib pasangan kita, pasti orang tua kita akan ngebela kita karena anak kandungnya. Pasti. Iya kan? Apalagi kalau kita nggak clear menceritakannya, boleh jadi menambah-nambah bumbu yang lainnya. Apalagi kita cuma dengar dari satu perspektif misalnya. Ya. Maka kalau ada persoalan di rumah tanggamu, yuk duduk bersama, ya cari ruang bersama, temukan solusi bersama. Insya Allah engkau akan menemukan hikmah di balik itu. Boleh saling diem nggak? Untuk ya itu tadi misalnya
aku kalau ngobrol sama kamu sekarang aku kayaknya pusing deh. Boleh. Diam aja dulu deh. Ada waktu. Tapi ada batasnya Iya, kan? ada waktu untuk wukuf ya, berdiam. Oke, wukuf. Sejenak untuk kemudian, boleh jadi aku harus merefleksikan diriku, muhasabah. Diam sejenak, jangan kelamaan. Oh, jangan kelamaan ya, malah nanti akan masuk. Iya, makanya kan kalau kita, istilahnya gini ya, kalau kita kesel sama orang tuh kan istilahnya dikasih jatah 3 hari katanya ya. 3 hari itu bukan tanpa alasan. Iya. 1 hari untuk menerima keadaan bahwa aku tuh sakit hati gitu ya. Terima kalau ini terjadi. Hari kedua untuk mencari alasan memaafkan orang itu. Dan hari ketiga segera maafkan. Oke. Jadi 3 hari itu bukan diem gitu. Tapi untuk 1 nerima, aku tuh kesel. Hari kedua cari alasan apa yang membuat aku harus baik lagi. Yang ketiga, go. Bicara baik lagi. Islah gitu, berdamai Islah, gitu. Wah, Masya Allah. Tapi emang itu nggak apa-apa juga ya Hilman ya. Maksudnya ya itu tadi, berdiam diri dulu. Nanti begitu sudah tenang semuanya ngobrolin lagi. Betul. Gitu boleh ya. Nah, dalam diamnya itu hendaknya dia mendekatkan diri dengan Allah Nah, Subhanahu wa taala. itu Makanya poinnya. kan kalau sedang marah ada 5 yang bisa kita lakukan. 1, ambil air wudhu. Ayo, betul. 2, ubah posisi. Kalau lagi berdiri, duduk dan seterusnya. Yang ketiga, baca ta'udz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang keempat, cari alasan baik gitu ya. Bahwa orang yang kita kesal itu kan nggak mungkin buruk semua. Pasti apalagi rumah tangga gitu Apalagi loh. pasangan kita ya. Iya. Gitu loh. Nah yang kelima, ingat pahala ketika kita bisa memaafkan dan menahan marah. Makanya ada nasihat bagus sekali. Kalau engkau sedang kesel kepada pasanganmu di rumah tangga, maka ingatkan masa-masa ketika engkau mencintai dirinya gitu. Waktu ngejar pertama kali, waktu kita dijodohin, waktu kita ta'aruf bareng, waktu kita tuh kesemsem sama dia tuh. Ingatkan memori itu agar kekesalanmu sekarang bisa ditutupi dengan apa manisnya ketika engkau mendapatkan kebaikan itu. Jadi flashback ke belakang. Baik. Ada masa-masa baik yang pernah kita rasakan gitu. Oke, terakhir Ahilman, singkat saja. Tantangan dalam kehidupan rumah tangga di era yang sekarang ini semakin banyak. Tentu saja untuk membekali diri antara pasangan ya, suami istri itu juga perlu. Apa pesannya Ahilman deh supaya kita bisa sama-sama rumah tangga kita ini adem, ayem, sakinah, mawaddah warahmah gitu. Iya, mohon maaf ya. Banyak rumah tangga yang tidak menemukan kebahagiaan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman dan ilmu yang dihadirkan di rumah tangga itu. Maka pesan saya, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Yang namanya sekolah pasti tempat belajar yang paling lama. Dan biasanya kalau mau naik kelas ketika sudah belajar harus mengalami ujian dulu. Dan ujian hanya bisa dijawab ketika kita mengetahui jawabannya dengan dasar ilmu yang kita miliki. Maka jangan pernah berhenti belajar. Teruslah belajar di rumah tangga, siapkan banyak kebaikan di dalamnya. Insya Allah rumah tangga kita akan mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahilman, terima kasih. Jazakallah khair sudah berbagi ilmu. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program. Pemirsa, semoga apa yang tadi kita diskusikan, kita bahas ini bisa kita ambil hikmahnya menjadi bekal untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi Undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.